Hujan turun pelan di kota kecil pedalaman Borneo, membasahi jalanan tanah merah yang selama ini hanya dilewati truk kayu dan motor tua. Asap tipis dari dapur-dapur warga bercampur dengan kabut senja, menciptakan suasana tenang yang terasa ganjil, seolah alam sedang menahan napas. Tak ada yang tahu bahwa ketenangan itu akan segera berakhir. Di warung kopi sudut pasar, bisik-bisik mulai terdengar. Nama itu disebut dengan suara setengah bergetar, Sambo. Preman dari ibu kota, nama yang konon bisa membuat satu kampung tunduk tanpa perlu banyak bicara. Kabar kedatangannya menyebar cepat, seperti api kecil yang menjalar di semak kering. Bagi warga Borneo, Sambo bukan sekadar orang luar. Ia adalah simbol ancaman. Cerita tentang kebrutalannya di ibu kota sudah lebih dulu sampai pemerasan, perebutan wilayah, dan darah yang tumpah tanpa ampun. Mereka tahu, jika orang seperti itu datang, maka ia tidak datang untuk bertamu. Malam semakin larut ketika sebuah mobil hitam berpelat luar daerah melaju pelan memasuki kota. Lampunya menembus kabut, berhenti tepat di depan penginapan tua dekat sungai. Dari dalam mobil itu, turun seorang pria bertubuh besar dengan tatapan dingin. Sambo telah menginjakkan kaki di tanah Borneo. Ia berdiri sejenak, menghirup udara lembab hutan, lalu tersenyum tipis. Bagi Sambo, tempat ini bukan tanah leluhur atau rumah orang lain. Ini adalah wilayah baru, ladang uang, arena kekuasaan yang siap direbut, apapun harganya. Beberapa preman lokal yang diam-diam mengintai dari kejauhan langsung merasakan hawa berbeda. Mereka belum melihat kekerasan, tapi insting mereka menjerit. Kedatangan Sambo bukan kebetulan, dan bukan pula singgah sementara. Di sisi lain kota, seorang pria tua penjaga adat menatap langit malam dari beranda rumah panggungnya. Ia merasakan getaran aneh di tanah, seolah hutan memberi peringatan. Dalam hati kecilnya, ia tahu, orang ibu kota itu akan membawa badai. Malam itu, tanpa satu pun teriakan atau darah yang tumpah, Borneo sebenarnya telah mulai bergejolak. Karena saat Sambo datang, ketenangan bukan lagi soal waktu, melainkan soal siapa yang akan lebih dulu tumbang. Pagi datang tanpa membawa ketenangan. Kabut masih menggantung di atas sungai ketika Sambo keluar dari penginapan tua itu. Langkahnya berat, mantap, seolah tanah ini sudah lama ia kenal. Tatapannya menyapu sekitar rumah panggung, perahu kayu, warung-warung kecil, semuanya dinilai seperti barang dagangan. Di belakangnya, 4 orang anak buah berdiri berjajar. Wajah-wajah keras, penuh bekas luka, tipikal orang ibu kota yang hidup dari kekerasan. Kehadiran mereka cukup untuk membuat warga sekitar menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, tapi rasa takut merayap pelan. Sambo memulai dengan hal sederhana, duduk di warung kopi paling ramai di pasar. Ia memesan kopi hitam, lalu berbicara lantang, sengaja didengar semua orang. Ia bertanya siapa yang menguasai keamanan di kota ini, siapa yang biasa menarik uang, dan siapa yang merasa paling berkuasa. Preman-preman lokal yang mendengar pertanyaan itu saling berpandangan. Ini bukan pertanyaan biasa, ini tantangan terbuka. Beberapa mencoba bersikap ramah, mendekat dengan senyum palsu. Sambo membalas dengan senyum yang sama dinginnya, senyum orang yang sedang memilih mangsa. Satu persatu, Sambo mulai memanggil nama-nama yang sudah ia kantongi. Ia tahu siapa yang bisa diajak kerjasama, siapa yang bisa dibeli, dan siapa yang harus dilenyapkan. Informasinya rapi, terstruktur, tanda bahwa kedatangannya telah direncanakan matang. Siang itu, kabar cepat menyebar, Sambo akan menata ulang wilayah. Pungutan akan berubah, setoran akan naik, dan yang menolak akan dianggap musuh. Kota kecil itu mulai kehilangan wajah ramahnya, digantikan tatapan curiga dan langkah tergesa. Di pinggiran kota, beberapa preman lokal berkumpul diam-diam. Amarah bercampur ketakutan memenuhi dada mereka. Ini tanah mereka, hutan mereka, tapi kini terasa asing. Mereka sadar, jika Sambo dibiarkan, tidak akan ada yang tersisa selain perintah dan darah. Saat matahari tenggelam di balik rimba, Sambo berdiri di balkon penginapan, menatap gelapnya Borneo. Ia tersenyum puas. Hari pertama berjalan mulus. Namun ia tak tahu, di balik hutan yang sunyi itu, ada mata-mata yang mengamati, dan badai sedang disiapkan. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya, seolah langit ikut murka. Di sebuah rumah panggung tua di pinggir kota, para preman lokal berkumpul dalam diam. Wajah-wajah keras mereka diterangi lampu minyak,
namun sorot mata mereka menyimpan kegelisahan yang sama, Sambo telah melangkah terlalu jauh. Bagi mereka, Borneo bukan sekadar wilayah mencari uang. Ini tanah tempat mereka lahir, tumbuh, dan mengubur orang-orang yang mereka cintai. Kehadiran Sambo dengan aturan dan ancamannya dianggap sebagai penghinaan, bukan hanya pada mereka, tapi pada leluhur yang menjaga tanah ini. Nama Sambo kembali disebut, kali ini bukan dengan ketakutan, melainkan dengan amarah. Mereka membicarakan cara-caranya yang licik, informasi yang terlalu rapi, dan kecepatan ia menguasai keadaan. Semua itu menandakan satu hal, ia berniat menetap dan berkuasa. Di tengah pertemuan itu, seorang pria bertubuh sedang dengan sorot mata tajam akhirnya berbicara. Ia dikenal pendiam, jarang terlibat urusan kotor, namun semua orang menghormatinya. Ia berkata pelan, tapi tegas, jika Sambo tidak dihentikan sekarang, maka anak-anak mereka kelak hanya akan jadi budak di tanah sendiri. Keputusan pun diambil. Mereka tidak akan menyerang lebih dulu, tapi juga tidak akan tunduk. Sambo harus diberi pesan, Borneo bukan ibu kota, dan hukum rimba tidak tunduk pada ancaman uang dan senjata semata. Keesokan paginya, salah satu pos pungutan yang baru dibentuk anak buah Sambo ditemukan hancur. Tidak ada korban jiwa, hanya pesan singkat terukir di kayu, tanah ini bukan milikmu. Pesan itu cukup untuk membuat suasana kota mendidih. Sambo mendengar kabar itu dengan wajah datar. Namun di balik ketenangannya, amarah perlahan naik. Ia membenci perlawanan kecil seperti ini, karena ia tahu, perlawanan kecil adalah awal dari perang besar. Sore itu, Sambo memerintahkan satu hal, cari siapa dalangnya, dan buat satu contoh. Langit Borneo kembali menggelap, bukan karena hujan, tapi karena darah yang sebentar lagi akan tumpah. Pagi itu kota kecil Borneo terbangun dengan firasat buruk. Udara terasa lebih berat, dan orang-orang berjalan tanpa saling menyapa. Kabar tentang perintah Sambo menyebar cepat, ia ingin darah, bukan lagi peringatan. Sebuah kios kayu milik preman lokal bernama Ujang menjadi sasaran pertama. Ujang dikenal keras kepala dan menolak tunduk sejak awal. Saat matahari baru naik, kios itu sudah dikepung anak buah Sambo, wajah mereka dingin, tangan mereka siap menghancurkan apapun yang bergerak. Tak ada banyak kata, hanya bentakan, suara kayu dipatahkan, dan teriakan tertahan. Ujang dipukuli di depan umum, dijatuhkan ke tanah berlumpur sebagai tontonan. Ini bukan sekadar kekerasan, ini pesan terbuka bagi siapapun yang berani melawan. Warga hanya bisa menyaksikan dari balik pintu dan jendela. Tidak ada yang berani menolong. Di tanah ini, mereka sudah terbiasa dengan kekerasan, tapi belum pernah menyaksikan kekejaman yang begitu terencana dan tanpa rasa hormat. Berita itu sampai ke telinga kelompok preman lokal yang semalam bersepakat. Amarah mereka meledak. Ujang mungkin preman, tapi ia adalah orang mereka. Perlakuan itu dianggap sebagai tamparan keras terhadap harga diri seluruh Borneo. Malam harinya, hutan di pinggir kota menjadi saksi bisu. Sebuah truk logistik milik jaringan Sambo disergap saat melintasi jalan tanah. Ban digembosi, kaca dipecahkan, dan muatannya ditinggalkan berserakan. Tidak ada korban jiwa, tapi pesan balasan dikirim dengan jelas. Saat laporan itu diterima, Sambo akhirnya kehilangan kesabarannya. Ia membanting meja, matanya merah, rahangnya mengeras. Ini bukan lagi gangguan kecil, ini tantangan langsung terhadap kekuasaannya. Malam itu, api benar-benar menyala di tengah hutan Borneo. Tidak ada lagi ruang untuk mundur. Yang tersisa hanyalah dua pilihan, tunduk atau bertarung sampai habis, dan Sambo bersumpah, ia tidak akan kalah. Hujan turun deras malam itu, menamparkan atap seng dan daun-daun hutan dengan suara amarah. Kota kecil Borneo seakan terkunci dalam ketegangan. Api konflik yang sebelumnya menyala diam-diam kini berubah menjadi bara panas yang tak bisa dipadamkan hanya dengan kata-kata. Sambo bergerak cepat. Ia memerintahkan operasi malam, senyap, brutal, tanpa saksi. Targetnya jelas, siapapun yang diduga terlibat dalam penyergapan truk logistik. Malam itu, suara motor membelah gelap, masuk ke gang-gang sempit seperti pemburu mencari mangsa. Di sebuah rumah kayu di pinggir sungai, seorang preman lokal bernama Danu tak sempat melarikan diri. Pintu didobrak, tubuhnya diseret keluar, dan pukulan demi pukulan mendarat tanpa ampun. Saat anak buah Sambo pergi, Danu tergeletak tak bernyawa di tanah basah, darahnya menyatu dengan lumpur. Subuh menyingsing dengan jerit tangis. Warga berkumpul, wajah mereka pucat, mata mereka merah. Ini bukan lagi sekadar urusan preman.
Darah telah tumpah di depan rumah-rumah mereka, di tanah yang selama ini mereka jaga dengan diam. Kematian Danu menjadi titik balik. Para preman lokal yang sebelumnya ragu kini dipenuhi dendam. Mereka bersumpah tidak akan membiarkan satu nyawa lagi diambil begitu saja. Amarah mereka bukan hanya untuk Sambo, tapi untuk siapapun yang meremehkan tanah ini. Di pedalaman, para tetua adat akhirnya berkumpul. Asap kemenyan mengepul, doa-doa lama kembali diucapkan. Mereka percaya, jika darah terus ditumpahkan tanpa izin leluhur, maka hutan akan mengambil balasannya sendiri, dengan cara yang tak bisa diprediksi manusia. Salah satu tetua berdiri dan mengucapkan janji yang berat, siapapun yang membawa kehancuran ke tanah Borneo akan berhadapan bukan hanya dengan manusia, tapi dengan alam dan sejarah. Janji itu menyebar dari mulut ke mulut, menjadi bisikan yang menakutkan. Sambo mungkin merasa berkuasa malam itu, tapi ia tak sadar satu hal, dengan menumpahkan darah pertama, ia telah membangunkan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dan ketika hutan mulai memilih sisi, tidak ada jalan pulang bagi siapapun. Setelah kematian Danu, Sambo tidak lagi bergerak sembarangan. Ia tahu, kekerasan terbuka hanya akan menyatukan musuh-musuhnya. Maka ia memilih jalan lain, lebih senyap, lebih berbahaya. Di balik wajah dinginnya, otaknya mulai merangkai skema. Malam-malam berikutnya, pertemuan rahasia terjadi. Sambo mengirim utusan membawa uang, janji, dan perlindungan. Satu persatu, preman lokal yang lemah iman mulai goyah. Mereka yang takut mati lebih cepat memilih hidup dalam pengkhianatan. Isu pun disebar dengan rapi. Sambo membuat seolah-olah pemimpin perlawanan lokal hanyalah mencari kekuasaan pribadi. Ia menanamkan kecurigaan, memecah kepercayaan, dan mengubah sahabat menjadi lawan dalam diam. Bahkan sebagian warga mulai bingung membedakan kebenaran dan kebohongan. Ketakutan membuat orang mudah percaya. Kota kecil itu terbelah, bukan oleh senjata, tapi oleh bisikan dan rasa saling curiga. Di sisi lain, kelompok perlawanan mulai merasakan dampaknya. Informasi bocor, rencana gagal, dan pergerakan mereka selalu seperti sudah dibaca lebih dulu. Mereka sadar, ada pengkhianat di antara mereka. Pemimpin lokal yang selama ini tenang mulai tertekan. Ia harus memilih, membersihkan barisan dengan risiko perpecahan, atau membiarkan racun itu menyebar. Setiap keputusan terasa seperti memotong daging sendiri. Sambo tertawa kecil di balik layar. Baginya, ini adalah permainan lama. Ia tidak perlu menghabisi musuh, cukup membuat mereka saling menghancurkan. Borneo, yang ia kira hanya hutan liar, ternyata juga medan perang psikologis yang menantang. Namun Sambo lupa satu hal penting. Hutan Borneo mungkin diam, tapi ia menyimpan ingatan. Dan ketika pengkhianatan mencapai puncaknya, selalu ada saat di mana kebenaran bangkit, dan menuntut bayaran yang mahal. Hutan kembali berbicara malam itu. Angin berdesir aneh, dedaunan bergesek seperti bisikan leluhur. Di sebuah pondok tua jauh dari kota, para pemimpin perlawanan berkumpul, wajah letih, mata tajam, hati penuh kecurigaan. Di tengah keheningan, pria pendiam yang selama ini lebih banyak mengamati akhirnya berdiri. Namanya jarang disebut, tapi semua orang mengenalnya. Ia adalah anak rimba, tumbuh bersama hutan, paham jalan setapak, sungai, dan hukum tak tertulis yang menjaga Borneo tetap seimbang. Ia bicara tanpa teriak, tanpa ancaman. Ia hanya mengingatkan siapa mereka sebenarnya, bukan sekadar preman, tapi penjaga tanah sendiri. Ia tahu tentang pengkhianatan, tentang uang Sambo yang meracuni barisan, dan tentang ketakutan yang memecah mereka. Satu persatu, nama pengkhianat disebut. Tidak dengan amarah, tapi dengan bukti. Suasana memanas, beberapa menunduk, beberapa gemetar. Tidak ada hukuman malam itu, hanya pengusiran. Bagi anak rimba, pengkhianatan lebih hina dari kematian. Dengan barisan yang lebih kecil namun bersih, ia menyusun ulang perlawanan. Tidak ada lagi serangan terbuka. Mereka akan menggunakan hutan, kabut, dan kesabaran, hal-hal yang tidak pernah bisa dibeli Sambo dengan uang. Kabar tentang kepemimpinan baru ini menyebar cepat. Warga yang sempat ragu mulai kembali percaya. Para tetua adat memberi restu, menyerahkan perlindungan alam pada mereka yang menjaga keseimbangan, bukan keserakahan. Sambo mulai merasakan perubahan. Jalur logistiknya kembali terganggu, mata-matanya menghilang, dan wilayah yang ia kuasai terasa semakin sempit. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Borneo, ia merasa diburu. Di tengah hutan yang gelap, anak rimba menatap ke arah kota dari kejauhan. Perang belum selesai,
tapi arah sudah berubah. Kini bukan lagi soal siapa paling kejam, melainkan siapa yang paling memahami tanah ini. Kabut turun tebal sejak subuh, menyelimuti hutan seperti tirai perang. Suara burung menghilang, digantikan sunyi yang menekan dada. Di balik kabut itu, dua kekuatan bergerak, satu haus kekuasaan, satu lagi menjaga tanah dengan nyawa. Anak rimba memimpin dari depan, langkahnya ringan menyusuri jalur setapak yang hanya dikenal oleh mereka yang lahir dari hutan. Isyarat tangan, napas tertahan, dan tatapan tajam menjadi bahasa. Mereka menunggu, sabar, membiarkan musuh masuk lebih dalam. Pasukan Sambo maju dengan percaya diri yang dipaksakan. Senjata mereka lengkap, namun langkah mereka ragu. Kabut membuat jarak menipu, setiap bayangan terasa seperti ancaman. Disinilah keunggulan uang runtuh, digantikan oleh naluri yang tak mereka miliki. Serangan pertama datang tanpa aba-aba. Bunyi logam beradu, jerit singkat, lalu sunyi kembali menelan segalanya. Satu persatu anak buah Sambo tumbang oleh jebakan sederhana, serangan cepat, dan lenyapnya musuh ke balik kabut. Sambo mencoba mengambil alih keadaan, berteriak memberi perintah. Namun suaranya terpecah oleh hutan. Ia marah, menembak ke arah yang tak jelas, dan untuk pertama kalinya, takut. Tanah ini menolak caranya. Hujan turun mendadak, mengubah tanah menjadi licin dan berat. Kabut makin pekat. Dalam kekacauan itu, pasukan Sambo tercerai-berai. Mereka tak lagi bertarung sebagai satu, melainkan berusaha bertahan hidup. Di tengah hiruk itu, anak rimba berhadapan langsung dengan Sambo, hanya sesaat, cukup untuk saling menatap. Tidak ada kata, hanya pengertian pahit di mata Sambo bahwa ia telah salah menilai Borneo. Saat malam menutup hari, perang mereda. Hutan kembali diam, namun bekasnya tertinggal. Sambo mundur dengan sisa pasukannya, terluka, bukan hanya tubuh, tapi juga keyakinannya. Kabut menyingkir perlahan, menandai awal dari akhir. Sambo kembali ke kota dalam keadaan pincang, bukan oleh luka yang terlihat, melainkan oleh rasa kalah yang menyesakkan. Sisa anak buahnya berjalan tertunduk, mata mereka kosong. Aura tak terkalahkan yang dulu melekat pada Sambo perlahan memudar. Di penginapan tua dekat sungai, Sambo mengunci diri. Ia mulai curiga pada semua orang. Pesan-pesan tidak lagi sampai tepat waktu, setoran berkurang, dan beberapa orang kepercayaannya menghilang tanpa kabar. Kekuasaan yang dibangun dengan ketakutan kini berbalik menggigitnya. Salah satu tangan kanannya diam-diam menghubungi pihak luar, bukan untuk menyelamatkan Sambo, tapi untuk menyelamatkan diri sendiri. Informasi dijual, jalur dibuka, dan rahasia Sambo bocor ke banyak arah. Inilah harga dari memerintah tanpa kepercayaan. Malam pengkhianatan itu datang saat hujan turun pelan. Sambo dipancing keluar dengan kabar pertemuan penting. Di tepi sungai, ia menyadari terlalu lambat bahwa ia datang sendirian, dan dikepung oleh bayang-bayang. Anak rimba muncul dari gelap, diikuti para pejuang Borneo. Tidak ada sorak kemenangan, hanya tatapan tenang. Bagi mereka, ini bukan balas dendam, melainkan penutupan luka panjang. Sambo mencoba berbicara, menawarkan uang, jaringan, dan janji. Tapi semua itu terdengar kosong di tanah yang tak bisa dibeli. Hujan membasuh wajahnya, menyamarkan ketakutan yang akhirnya ia akui. Apa yang terjadi selanjutnya menjadi cerita yang berbeda di setiap sudut kota. Ada yang bilang Sambo diserahkan pada hukum, ada pula yang percaya ia menghilang di bawah arus sungai. Yang pasti, namanya tak lagi menakutkan, hanya jadi peringatan. Saat fajar menyingsing, kota kecil itu kembali sunyi. Tidak ada sorak kemenangan, hanya napas lega. Borneo telah memilih, dan Sambo telah jatuh, bukan oleh satu tangan, tapi oleh tanah yang ia remehkan. Pagi datang dengan cahaya lembut setelah hari-hari panjang penuh darah dan ketakutan. Kabut perlahan terangkat dari sungai, memperlihatkan kota kecil yang lelah namun masih berdiri. Borneo seakan menghembuskan napas panjang, seperti seseorang yang baru saja selamat dari mimpi buruk. Warga keluar dari rumah mereka dengan langkah hati-hati. Tidak ada lagi teriakan atau bentakan. Hanya suara sapu di teras, perahu yang kembali berlayar, dan pasar yang pelan-pelan hidup kembali. Luka masih ada, tapi rasa takut mulai surut. Para preman lokal yang tersisa memilih jalan berbeda. Mereka sepakat menghentikan perebutan wilayah dan setoran yang merusak. Tidak semua berubah menjadi baik, tapi mereka belajar satu hal penting, keserakahan orang luar hampir menghancurkan segalanya. Anak rimba menolak disebut pahlawan. Ia kembali ke hutan,
meninggalkan kota pada mereka yang harus menata ulang kehidupan. Baginya, tugas telah selesai, menjaga keseimbangan, lalu menghilang sebelum kekuasaan mengubah niat. Para tetua adat menggelar ritual kecil di tepi hutan. Doa-doa dipanjatkan untuk arwah yang gugur dan agar tanah kembali damai. Asap kemenyan naik ke udara, membawa pesan bahwa Borneo bukan tempat bagi mereka yang datang dengan niat merusak. Tentang Sambo, namanya perlahan memudar dari percakapan. Ia menjadi legenda kelam, cerita yang diceritakan dengan suara pelan sebagai peringatan. Bukan tentang betapa kuatnya ia dulu, tapi tentang betapa rapuhnya kesombongan. Anak-anak kembali bermain di tepian sungai, tertawa tanpa tahu betapa dekat tanah ini dengan kehancuran. Hutan tetap berdiri, sunyi namun waspada, seperti penjaga tua yang tak pernah tidur sepenuhnya. Dan Borneo, dengan segala luka dan kebijaksanaannya, kembali bernapas. Ia akan selalu mengingat siapapun yang datang membawa keserakahan, dan selalu siap mengajarkan satu pelajaran yang sama, tanah ini tidak pernah tunduk.